Zombie Apocalypse. Seperti HMPK yang formnya luar biasa, ekor kipas dari sirip, anal, dorsal, itu semua good form. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas masalah teori breeding ya. Teori breeding, apa sih itu teori breeding? Kalian tonton video ini, jangan kalian skip apalagi supaya kalian bisa mengerti apa isi video ini, supaya kalian bisa jelas, tonton sampai akhir. Nah, di sini saya akan membahas masalah teori genetik. Bagaimana caranya orang bisa mencetak ikan super seperti orang lain. Mereka semua punya teori, bukan asal-asalan breeding ketemu ini, enggak. Tapi mereka punya teori sendiri dan teori masing-masing. Nah, ini adalah teori yang sudah saya lakukan, dan teori ini sudah terbukti bagi saya, dan saya sudah mendapatkan hasilnya. Mengenai masalah teori ini, saya akan sedikit menjelaskan. Ini adalah teori breeding yang mencetak atau juga bisa untuk mengcrossing ikan yang kalian inginkan. Dari ikan apa ketemu apa, kalian bisa lakukan teori ini. Dan di sini saya menjelaskan teori ini, teori genetik ini, bukan untuk menjadi seorang guru atau menggurui kalian ya. Karena di sini kita sama-sama belajar. Bagi para breeder-breeder hebat di luar sana, saya bukan sok-sok tahu, bukan merasa diri saya paling tahu, tetapi di sini saya hanya berbagi pengetahuan. Apa yang saya tahu, saya bagi kepada sahabat cupang di seluruh Indonesia ini, supaya mereka tahu, supaya mereka bisa menjadi breeder hebat suatu hari nanti. Itu saja. Nah, sebelum kita lanjut kepada pembahasan video ini, bagi teman-teman atau sahabat cupangku di seluruh Indonesia, jangan lupa ya, tekan tombol like dan tekan tombol subscribe-nya serta tombol lonceng untuk kalian mendapatkan notifikasi ketika saya mengupload video. Oke, sudah kalian pencet. Mari kita lanjut kepada pembahasan video teori genetik ini. Oke sahabat cupangku sekalian, mari kita akan membahas masalah teori genetik. Seperti apa teori genetik itu? Ini adalah diagram yang sudah saya buat, dan saya akan menjelaskan apa ini supaya kalian paham dan mengerti maksudnya. Maka itu, sebelum kita mulai, kalian perhatikan video ini, kalian tonton sampai habis. Jangan kalian menonton sambil men-skip video, maka kalian tidak akan mengerti dan paham maksud dan tujuan teori ini. Ya, jangan menyalahkan video jika kalian tidak paham. Kita akan lanjut menjelaskan teori ini seperti apa. Baiklah, kita akan mulai menjelaskan teori genetik inbreeding ya sobat cupang. Nah, bagi kalian yang ingin mencetak ikan-ikan bagus, ikan super, yang ingin menjadikan genetik ikan kalian sendiri, gunakanlah teori ini. Dari teori ini kita harus mempunyai dua indukan, yaitu yang disebut parental. Ini adalah parental yang pertama, dan ini adalah parental yang kedua. Jadi
Jika kalian ingin membuat genetik ini, kalian harus mempunyai indukan itu 2 pasang ya. 2 pasang. Parental pertama itu 1 pasang, parental kedua itu 1 pasang. Jadi 2 pasang ya sobat cupang. Ini terserah kalian mau menjadikan ikan apa, ikan memperkuat genetik apa ya, Hellboy, PS, FJCB, Koi, Galaxy Multicolor, Avatar Cooper, itu terserah kalian. Atau kalian mau mengcrossing ikan apa, misal kalian ingin mengcrossing ikan yang sering dilakukan orang, itu biasanya untuk mendapatkan form ikan yang bagus, itu orang biasanya mengcrossing HMPK dengan Koi Multicolor sobat cupang. Kenapa? Koi Multicolor itu warnanya sangat cantik, tetapi form ikan koi biasanya tidak selebar form ikan pensi sobat. Nah, jadi orang akan mengcrossingkan ikan koi multicolor dengan ikan fancy seperti HMPK yang formnya luar biasa, ekor kipas dari sirip, anal, dorsal, itu semua good formnya. Jadi dikawinkannya, dan mereka melakukan tahap perkawinan itu dengan teori seperti ini. Bukan sekali mengkawinkan mereka langsung jadi ya sobat cupang, tapi mereka harus melalui tahap-tahap ini. Barulah ketika F4 dia akan final stock dan persentase keberhasilannya itu 100%. Barulah dikatakan genetik inbreeding kalian sendiri. Genetiknya sudah kuat dan kalian bisa menjualnya dengan harga yang lumayan mahal sobat. Karena untuk menjadikan suatu genetik bukanlah waktu yang sebentar. Oke, kita lanjut. Nah, setelah kalian menyiapkan 2 indukan, ini parental pertama ini 1 pasang, dan parental kedua itu 1 pasang. Jadi 2 pasang, pertama dan kedua 2 pasang. Nah, setelah kalian membreeding dari parental pertama, lahirlah anakannya itu F1 ya sobat cupang. F1 ini persentase ikan yang kalian inginkan itu hanya 30%. Berdasarkan survei dari yang saya lakukan, menurut teori ini sekitar 30%. Ikan itu belum sempurna, apalagi kalian mengcrossing ikan tersebut masih 30%, belum seperti yang kalian inginkan. Nah, setelah dia lanjut ke F1, kalian dari parental pertama ini ambil 2 pasang anakan tadi, parental 1, ini F1 yang ke-1, ini F1 yang kedua ya. Ambil 2 pasang anakannya, dan juga sama dengan parental kedua tadi. Parental kedua dari yang kalian breeding pertama tadi, parental kedua, dia juga akan menghasilkan anakan itu F1 ya sobat, baru F1. Nah, 1, 2. Nah, ini kalian ambil 2 pasang anakan parental pertama, dan anakan parental yang kedua juga kalian ambil 2 pasang F1 nya. Jadi total yang kalian breeding untuk tahap F1 itu 4 pasang. Dari parental ke-1 itu 2 pasang, dari parental kedua pun itu 2 pasang.
ya sobat cupang. Nah, untuk selanjutnya kalian breeding lagi dari anakan yang F1 ini. Sudah jadi kalian breeding untuk melanjutkan ke tahap F2. Inbreeding berarti perkawinan sedarah. Breeding sedarah ya sobat cupang. Ini pasti sudah kalian kawinkan akan menghasilkan anakan. Ya sobat, sudah jelas karena kalian mengkawinkan itu pasti keluarlah anakan, dan anakan dari F1 itu keluarnya F2. Ini sama, setelah kalian mengkawinkannya akan keluarlah F2. F2 sobat cupang ya. Ini juga sama, parental yang kedua ini dari F1 kalian kawinkan akan keluarlah anakannya itu F2. F2 ya. Nah, lanjut lagi. Dari F2 kalian kawinkan lagi. Ini kalian ambil ya sobat cupang. Ini misal, ini kan untuk F1 tadi kalian 4 pasang, dan tahap F2 nya juga kalian lakukan 4 pasang. Ini 2 pasang, ini 2 pasang, ini 1 pasang, ini 1 pasang, ini 1 pasang, dan ini 1 pasang. Jadi 4 pasang. F1 nya 4 pasang ya, F2 nya juga 4 pasang. Dari anakan F1 ini ambil 1 pasang, yang kedua F1 nya juga ambil 1 pasang, parental keduanya juga anakan dari F1 ambil 1 pasang, dan ini juga yang kedua ambil 1 pasang. Jadi 4 pasang lagi. Nah, setelah kalian ambil ini 1 pasang, dia akan melahirkan anakan lagi. Nah, untuk tahap setelah F2 ini, dia akan melahirkan anakan F3 sobat cupang ya. F3. Persentase anakan ikan dari F2 ini hanya sebatas 50%, baru 50% sobat cupang ya. 50%. Kalian breeding lagi, hati-hati sobat. Ini anakan yang 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 ini. Jangan kalian tertukar ya sobat cupang. Parental pertama anakannya F2 nya harus dari parental pertama, dan parental keduanya juga harus F1 nya harus dari parental kedua. F2 nya juga sama, harus dari anakan dari parental kedua, hasil keturunan dari F1 nya. Paham? Nah, setelah kalian membreeding F2 ini yang 4 pasang tadi, dia akan menghasilkan anakan yaitu F3. Persentase keberhasilannya baru mencapai 50%. 50% salah ya sobat. 80% sobat cupang. 80%. Jadi ikan apa yang kalian inginkan itu di usia F3, breeding yang ke F3, dia sudah kelihatan ikan itu sesuai yang kalian inginkan. Jadi melakukan proses breeding dari genetik inbreeding ini, tentukan dulu tujuan kalian itu mau menciptakan ikan seperti apa. Jangan asal-asalan saja ya, dan ikuti teori ini. Nah, setelah kalian sampai ke F2, 4 pasang tadi, ini akan menghasilkan anakan. Ini akan menghasilkan anakan, ini juga. Ini satu lumpukan, ini satu lumpukan, ini satu lumpukan, ini satu lumpukan, 4 lumpukan. Nah, kalian ambil ya,
Di sini kalian ambil satu ekor saja, bisa kalian pakai male atau female, atau saya buat contoh, sini male, sini female. Nah di sini female, di sini male, ya, pahami. Ambil satu ekor saja dari satu lubukan F2 yang anakan F1 yang pertama. Ini juga F1 yang kedua, ambil satu ekor. Dan parental kedua juga sama. Dari F1 yang pertama itu satu ekor. Dari parental kedua F2-nya itu satu ekor juga ya. Terserah kalian mau ini male, mau female ini atau male. Jangan male ketemu male, nggak mungkin dia bisa nelur bang, ya, nggak mungkin dia bisa nelur. Nggak ada ikan itu yang bisa nelur jantan sama jantan, nggak ada. Atau betina sama betina, nggak ada sobat. Jadi kalian breeding, lanjut, jadilah dia di sini F3. Satu pasang ya sobat, ini satu pasang F3 dari anakan yang parental pertama, keturunan parental pertama ya. Nah di sini juga kalian ambil satu pasang sama seperti parental pertama tadi, sini male female. Nah jadi F3 ini kalian jadikan satu pasang. Ini anakan dari parental yang kedua. Jadi untuk tahap F3 kalian cukup breeding itu sebanyak 2 pasang ya sobat. 2 pasang saja cukup. Nah kalian breeding dan dia akan menghasilkan anakan lagi. Barulah kalian mencetak F4. F4 ini sudah kalian lihat hasilnya, bisa kalian lihat hasilnya nanti sudah final stock dan persentase keberhasilannya itu sudah 100% sobat. Genetik kalian sudah kuat, ikan seperti apa yang kalian inginkan itu sudah menjadi keinginan kalian ya. Nah saya melakukan teori breeding ini sudah mencapai di F3 sobat cupang ya. Saya sudah melakukan teori ini dan saya sudah sampai ke tahap F3. F3 persentasenya sudah 80%. 80% sobat. Dan 80% ini sudah kelihatan hasilnya. Sudah kelihatan betul hasilnya, sesuai yang saya inginkan ikan itu seperti apa, sesuai dengan keinginan saya ingin mencetak ikan apa. Nah untuk menyelesaikan teori ini sampai menuju F4 ya sobat, kalian butuh waktu berapa lama? Dari tahap ini kalian beli indukan yang sudah matang usianya itu 5 bulan ya, 5 bulan ini sama 5 bulan dia akan menghasilkan anakan dan itu F1. F1 ini kalian juga harus menunggu selama 5 bulan. Nah, 5 bulan sobat, ya. Bukan waktu yang sebentar. Ini baru 5 bulan. Nah, terus lanjut ke F2-nya. Dari F1 setelah 5 bulan kalian breeding, dia akan lahirlah anakan F2. Kalian juga harus membreeding untuk melanjutkan tahap ke F3 itu selama 5 bulan. Baru kalian breeding lagi menuju tahap F3 sobat cupang ya. Jadi
Untuk ini untuk dari F1 ke F2 saja itu sudah menunggu waktu 10 bulan baru tahap F2. Setelah ini 5 bulan kalian breeding lagi, lanjut ke F3 ya. Ini baru kalian bisa breeding lagi di usia sama 5 bulan. Dan ini sama sobat, parental kedua juga sama. Di sini 5 bulan, di sini 5 bulan, dan di sini juga terakhir F3 5 bulan. Jadi kalian sudah memakan waktu berapa? 5 bulan, 5 bulan, 5 bulan. Sudah memakan waktu 15 bulan sobat cupang ya. 15 bulan. Nih, 15 bulan. Ini satunya, ini 5-nya, 15 bulan. Nah, untuk tahap F4 dari F3 sudah 5 bulan kalian breeding, jadilah tahap F4. F4 di usia 5 bulan ya akan kelihatan hasilnya. Super ikan kalian, super great semua. Biasanya sudah F4, jarang sekali ikan itu adanya silo, scale, ikannya semuanya top grade semua karena genetiknya sudah bagus ya sobat. Dia akan terus bermutasi. Nah, kelemahan daripada teori inbreeding ini sobat cupang itu ada pada ketahanan daya tubuh pada buraya yang akan kalian breeding. Semakin kalian membreeding dari F1 menuju F2 itu semakin berkurang daya tahan tubuh anakannya karena dia melakukan proses inbreeding, perkawinan sedara. Itu dampaknya itu memungkinkan kematian, banyak kematian dari buraya kalian. Tapi jangan khawatir, inilah tahapan-tahapan untuk meminimalisir kematian tersebut karena kalian harus membreeding di usia 5 bulan. Ikan betina dan ikan jantan dia bisa mengerami anakannya dengan efektif itu di usia 5 bulan. Itu untuk jantan. Dan yang betina juga setelah usia 5 bulan telur-telur yang ada di dalam kandungannya itu sudah matang, siap untuk dipijah. Jadi kalian jangan membreeding di bawah usia 5 bulan karena risiko kematiannya sangat besar. Kalau kalian membreeding usia 5 bulan itu untuk meminimalisir anakan yang kalian breeding supaya tidak banyak yang mati ya. Minimal 5 bulan. Jadi lakukanlah selama 5 bulan usia indukannya baik male atau female, baru kalian breeding. Terus seperti itu sampai menuju tahap 4. Untuk kalian yang mengcrossing juga sama, lakukanlah teori ini. Teori ini sudah terbukti bagi saya. Saya sudah melakukan teori ini. Saya sudah mencapai tahap F3. Kemungkinan saya sudah membreeding menuju tahap F4. Itu tahun 2021 nanti akan kita keluarkan. Ikan kita seperti apa? Akan saya berikan contoh. Nah, ini adalah ikan contoh saya. Ikan yang sudah saya breeding menggunakan teori ini. Saya tidak membreeding berdasarkan hanya cerita belaka, karena saya sudah menjalankan teori ini. Saya berani menjelaskan teori ini karena saya sudah melakukannya. Bukan sekedar hoax, cerita belaka, tahu-tahu saja. Nah, ini adalah contoh ikan saya dari parental. Kalian bisa lihat. Ini parental saya. Ada 2 ekor jantan. Saya mencetak WS, wet scale. Ya. Wet scale startail. Yang botak kepalanya, warnanya tebal. Itu keinginan saya. Nah, untuk tahap F1-nya, kalian bisa lihat. Ini adalah ikan F1 saya.
masih belum sesuai dengan keinginan saya karena persentase F1 masih 30% sobat ya, 30%. Nah ini lanjut, ini F2 saya, ini adalah F2 saya, kalian bisa lihat itu persentasenya sudah mencapai 50%, setengah dari keberhasilan. Kalian bisa lihat, tapi saya belum merasa puas. Saya terus mencoba dan saya breeding lagi dan saya mendapatkan F3 dan hasilnya sudah hampir memuaskan bagi saya. Ini dia ikannya, kalian bisa lihat sendiri. Persentase keberhasilannya sudah 80%, mendekati sesuai keinginan saya ya. Nah, anakannya nanti akan saya posting tahun 2021. Kalian bisa lihat sendiri. Jadi buat kalian yang mau melakukan teori ini, silahkan. Tapi bagi kalian yang ingin ikan top grade, tetapi mudah caranya, ada. Kalian harus menyiapkan dana yang besar untuk membeli indukan yang bagus, yang genetiknya sudah jadi. Karena apa? Proses menjadikan sebuah genetik itu tidaklah mudah sobat, tidaklah mudah. Butuh waktu berapa lama? Saya bilang tadi. Kalian pikirkan, disitulah letak kalian yang harus menghargai proses orang menjadikan ikan, menjadikan genetik. Itu perjuangan seperti apa? Ya sobat. Oke, sekian dulu video dari saya. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini. Saya ucapkan terima kasih banyak. Nah, bagi kalian yang sudah mengetahui isi dari teori ini, kalian bisa berbagi kepada teman-teman kalian dengan cara mengklik share video ini, kirimkan kepada teman-teman kalian supaya apa yang kalian ketahui, teman kalian pun bisa mengetahuinya. Supaya kita di Indonesia ini, para breeder-breeder pemula bisa menjadi breeder yang pintar dan jenius semua, seperti para breeder-breeder yang sudah besar lainnya ya. Oke, saya akhiri. Terima kasih buat kalian. Sekali lagi saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Di sini saya bukan sok menggurui atau menjadi guru bagi kalian, karena saya juga manusia yang tidak sempurna. Tolong bagi kalian jangan lupa tekan tombol like-nya dan tekan tombol subscribe-nya ya sobat. Dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan terus notifikasi dari saya. Dan share video ini kepada teman-teman kalian supaya teman-teman kalian juga tahu apa yang kalian ketahui. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat cupangku Indonesia.